Kamu, mamanya Rizky udah meninggal? Enggak, aku nggak bilang kayak gitu ya. Aku juga nggak tahu benernya kayak gimana. Kamu udah kasih tahu Rizky? Aku nggak bisa kasih tahu Rizky. Mir, kamu harus kasih tahu Rizky, Mir. Aku nggak mau bikin dia sedih, Tirta. Dan kamu nggak boleh menyembunyikan hal ini dari Rizky. Kamu tahu sendiri kan Rizky itu sangat ingin ketemu sama mamanya. Tirta, tapi... Kalaupun itu bukan mamanya Rizky, biar Rizky itu tahu sendiri. Dan biar dia bisa lega, karena memang mungkin mamanya masih hidup. Kamu tuh bukan aku, Tirta. Malena, kenapa diam? Ayo jawab, apa maksud omongan kamu tadi? Kenapa kamu pakai ngasih tahu kalau Mesya itu anak saya? Apa perlu kamu ngasih tahu saya itu? Ada apa? Pak, Mama capek banget jadi Mama tertidur di sofa. Mama mimpi buruk, Pak. Buruk sekali. Papa marah-marahin Mesya. Mama berusaha mengingatkan ke Papa supaya jangan marah-marah sama Mesya. Mesya itu benar-benar anak Papa. Mama mimpi seperti itu. Soalnya akhir-akhir ini Papa selalu aja marah-marah sama Mesya. Papa tuh terlalu pilih kasih, Pak. Jadi Mama kepikiran stres banget. Jangan bohong kamu. Enggak, Mama nggak bohong. Mama benar mimpi, Pak. Mimpi buruk bener, Pak. Kamu jangan bohong, Malena. Gak mungkin cuma gara-gara kamu mikirin saya marahin Mesya. Kamu jadi mimpi seperti itu. Apa ada yang kamu sembunyikan, Malena? Sampai-sampai kamu panik dan merasa kamu harus meyakinkan saya kalau Mesya itu adalah anak saya. Iya begitu. Jawab, Malena, jawab. Mas Prabu, Mas udahlah Mas. Kak Lena kan tadi bilang kalau Kak Lena lagi mimpi buruk. Udah Mas jangan marah-marah kayak gitu. Namanya juga mimpi Mas. Kita kan nggak bisa mengatur mimpi kita harus kayak gimana. Udah ya, Mas tahan emosi. Kamu benar-benar yakin itu mimpi buruk? Malena ini cuma menyembunyikan sesuatu dari saya. Mas jangan berprasangka buruk gitu sama Kak Lena. Kan Kak Lena tadi benar-benar lagi tidur. Mas, udahlah. Oke, saya percaya sama kamu. Kalau ini hanya sebuah mimpi. Tapi kalau ternyata benar, kamu tahu saya kan, Malena? Saya tidak akan memaafkan kamu. Kamu tahu saya bisa berbuat apa saja ke kamu. Kamu ingat itu. Dan kamu tahu saya selalu menyelesaikan semua masalah dengan tuntas. Ingat itu. Ingat kamu tahu saya. Iya, Pak. Nggak mungkin lah Mama bohong. Nggak berani. Mama nggak berani sama Papa. Apa benar Mama ngomong kayak gitu karena cuma mimpi? Tapi kenapa Mama sampai ngomong kayak gitu? Apa ini tanda-tanda kalau aku benar-benar bukan anak Papa? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak boleh jadi anak orang lain. Gimana kalau aku bukan anak kandung Papa? Gimana nasib aku? Aku nggak mau keluar dari rumah ini. Aku nggak mau ngelepas semua yang udah aku punya sekarang. Papa ke Polda. Ya, Papa sudah tanya pada Polda. Dan Papa sudah punya data siapa pemilik kendaraan tersebut, Rizky. Oh ya? Siapa, Pak? Hah? Pemiliknya adalah Pak Prabu Wijaya. Prabu Wijaya. Iya, Rizky. Papa serius, Pak? Kamu harus laporkan Prabu Wijaya kepada polisi. Biar dia menerima pembalasan atas perbuatan yang dia lakukan pada kita. Dia telah menghancurkan keluarga kita dan dia telah menculik mama kamu, Rizky. Biar dia mendapat kebalasan yang setimpal. Kok kamu diam aja, Rizky? Hah? Rizky, apa kamu nggak merasakan hal yang sama dengan Papa bahwa kita harus membalaskan dendam keluarga kita kepada Prabu Wijaya? Hah? Kita nggak bisa diam aja dong. Dia itu dalang dari menghilangnya mama kamu, Rizky. Kamu dengar nggak? Aku nggak bisa, Pak. Aku nggak bisa laporin Om Prabu ke polisi. Kenapa? Papa tahu kan? Perusahaan kita sama Om Prabu lagi merger. Jadi nggak mungkin lah kalau aku laporin Om Prabu ke polisi. Dan karena dia juga, perusahaan kita jadi bangkit lagi. Dan karena dia percaya sama aku, dia mau nolong kita. Jadi aku nggak bisa, Pak.
Oke, oke. Kalau begitu, kita tunda dulu. Kita tidak perlu melaporkan Pak Prabu Wijaya kepada polisi dulu. Masih ada cara lain. Perusahaan kita dengan perusahaan dia merger. Tandanya kamu telah mendapatkan kepercayaan dari dia. Kamu ada akses di dalamnya, kan? Kita kerjasama. Buat dia bangkrut, kuras hartanya, dan biar hancur semuanya. Karena secara tidak langsung, perusahaan dialah yang membuat perusahaan kita juga menderita. Ini saatnya dia untuk merasakan hal yang sama, Rizky. Hah? Papa tuh ngomong apa sih, Pak? Udah syukur-syukur Om Prabu mau nolongin kita merger. Kok Papa ngomongnya kayak gitu? Pak, Papa tahu kan? Kalau misalnya kita ngapa-ngapain, kita aneh-aneh, yang ada perusahaan mama, perusahaan kita bangkrut lagi mau. Aku sih udah deh, cukup deh, Pak. Rumah mau disita, apa, semuanya. Enggak deh, aku nggak mau lagi. Kok kamu pikirnya seperti itu sih, Rizky? Hah? Kan yang penting kita bisa membalaskan dendam keluarga kita kepada Prabu Wijaya. Dan posisi kamu sudah pas di sana. Ayo Rizky, posisi kamu sudah enak. Kita sudah temukan dalangnya dan kamu berada di dalam perusahaannya. Ayolah, ini semua demi mama kamu, Rizky. Ayo Rizky. Papa kok idenya kayak gitu sih, Pak? Pikiranku kayak gitu sih, Pak? Aku nggak nyangka loh, Pak. Udah bagus Om Prabu mau nolong kita, Pak. Udah bagus Om Prabu percaya sama kita. Ngajak merger. Pak, gini ya, Pak. Aku nggak mau deh, Pak. Perusahaan kita hancur lagi. Papa tuh sekarang kok mikirnya kok kayak orang yang haus uang gitu sih, Pak? Oke, aku ngerti, Pak, kalau kita lagi bangkrut. Cuman, ya nggak gitu lah, Pak, pikirannya, Pak. Rezeki kan tangan Allah. Kamu tega sekali, Rizky. Kamu tega sekali sama Papa. Kamu pikir Papa ini melakukannya semuanya demi uang. Papa gila harta atau gimana? Papa ini melakukan semuanya demi mama kamu, Rizky. Apa kamu nggak peduli sama mama kamu, Rizky? Apa kamu nggak mau membalaskan dendam mama kamu kepada Prabu Wijaya? Apa kamu nggak peduli sama mama kamu? Hah? Ternyata tidak. Kamu nggak peduli sama mama kamu. Walaupun Papa sudah bercerai dengan mama kamu, tapi Papa masih peduli sama mama kamu. Papa pikir kamu merasakan kehilangan yang sama Papa. Ternyata enggak. Ternyata Papa sudah nggak kenal kamu lagi. Pak, maaf kalau kata-kata aku kasar ya. Aku ngerti, Pak. Aku juga sedih mama hilang. Tapi caranya nggak gitu kan. Maafin aku ya, Pak. Aku nggak segampang itu balas dendam, Pak. Apalagi belum ada bukti yang jelas. Pak, maafin aku ya, Pak. Jangan marah sama aku, Pak. Maaf ya, Pak. Amira. Amira, Hai Tirta. kok kamu lagi sedih? Kamu nggak apa-apa? Kalau kamu ada apa-apa, kamu cerita sama aku. Nggak baik untuk memendam masalah itu sendiri. Cerita sama aku ya. Kamu kayaknya lagi mikirin sesuatu. Gini Tirta. Aku ngeliat hal yang aneh. Memang sulit banget buat aku harus percaya itu. Aku bingung aku harus percaya sama itu atau enggak. Memangnya apa yang kamu lihat? Kok kayaknya serius banget? Kamu tahu kan? Papanya Rizky bilang kalau mamanya Rizky itu hilang karena diculik. Iya. Terus tiba-tiba tadi aku ketemu papanya Rizky di sebuah makam. Pas aku samperin makam itu, aku lihat nisannya. Ternyata nama di nisan itu adalah nama mamanya Rizky, Bu Leni.
Maksud kamu mamanya Rizky udah meninggal? Ah, enggak, aku nggak bilang kayak gitu ya. Aku juga nggak tahu benernya kayak gimana. Kamu udah kasih tahu Rizky? Aku nggak bisa kasih tahu Rizky. Mir, kamu harus kasih tahu Rizky, Mir. Aku nggak mau bikin dia sedih, Tirta. Dan kamu nggak boleh menyembunyikan hal ini dari Rizky. Kamu tahu sendiri kan Rizky itu sangat ingin ketemu sama mamanya. Tirta, tapi Kalaupun itu bukan mamanya Rizky, biar Rizky itu tahu sendiri. Dan biar dia bisa lega, karena memang mungkin mamanya masih hidup. kamu tuh bukan aku, Tirta. Kamu tuh nggak tahu gimana rasanya di posisi aku. Kamu ngomong kayak gitu gampang. Karena kamu nggak tahu apa yang aku rasain sekarang kan, Tirta. Hubungan kamu ke Rizky beda dengan hubungan aku ke Rizky. Kamu tahu nggak? Aku sama Rizky sampai sekarang tuh tetap nyari-nyari ibunya Rizky. Sampai sekarang. Kalau tiba-tiba aku bilang, Rizky, mama kamu udah meninggal, itu sama aja aku ngancurin semua harapannya Rizky kan? Aku ngerti kok. Hubungan kamu sama Rizky itu sangat dekat. Aku ngerti kalau kamu khawatir sama dia. Kamu khawatir sama perasaan Rizky. Kamu nggak mau kan lihat Rizky tersiksa. Kamu nggak mau kan lihat Rizky sedih gara-gara tahu kenyataan yang sebenarnya seperti itu. Ya kan? Tirta ternyata tahu banget isi hati aku. Walaupun kamu harus mikirin perasaan Rizky, tapi kamu nggak boleh menyembunyikan ini kepada dia. Kamu nggak kasihan sama Rizky. Sebagai orang terdekatnya, kamu. Tentu dia mengharapkan kejujuran itu dari kamu. Kalau kamu menyembunyiin hal ini, dia akan lebih hancur perasaannya. Percaya sama aku, Mir. Seburuk apapun kenyataan itu, lebih baik kita jujur daripada kita harus bohong. Kata-kata Tirta itu benar. Mungkin aku memang harus jujur sama Rizky. Aku nggak mau Rizky mencari-cari mamanya tanpa tujuan. Ya Allah, apa aku tega ngasih tahu Rizky? Tapi semua omongan Tirta itu benar. Tapi aku takut Rizky nggak bisa terima semuanya. Kamu harus laporkan Prabu Wijaya kepada polisi. Biar dia menerima pembalasan atas perbuatan yang dia lakukan pada kita. Dia telah menghancurkan keluarga kita dan dia telah menculik mama kamu, Rizky. Biar dia mendapatkan balasan yang setimpal. Aku nggak mungkin ngikutin keinginan papa untuk ngebalas dendam sama Om Prabu. Lagi pula aku udah janji sama Amira kalau aku nggak boleh bakalan asal tuduh. Biarpun papa bilang dia udah dapat data dari polisi, aku nggak akan pernah ingkarin janji aku sama Amira. Ki. Kamu kenapa, Ki? Kok mukanya kusut banget? Nggak, kamu cerita dong sama aku. Aku kan kalau ada apa-apa cerita sama kamu. Masa kamu nggak mau cerita sama aku? Papa aku, Amira. Aku baru aja ke rumah papa aku. Terus katanya dia udah tahu siapa yang selama ini nyulik mama. Dan aku disuruh papa aku untuk balas dendam segala. Ya kamu tahu kan, aku tuh paling nggak suka yang nama dendam-dendaman lah atau apa. Dan pada saat aku udah ngomong sama dia malah sakit hati. Ya aku bingung aja aku harus gimana coba. Apa aku harus ceritain semuanya ke Rizky sekarang? Rizky, sebenarnya ada yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Ada apa? Ya Allah, aku harus ngomongnya gimana? Ada apa sih? Ikut aku yuk, aku harus tunjukin ke kamu. Sih? Udah, ikut aku aja. Mau ngapain lagi sih kesini? Aku pengen tunjukin kamu sesuatu, Ki. Amira kamu tuh gila ya? Nggak kapok? Mau? Digigit ular lagi mau? Enggak kan? Ayo pulang ah. Rizky, ini penting, Rizky. Kamu harus tahu ini. Rizky, tapi kamu janji sama aku ya. Kalau kamu ngeliat ini, kamu harus tenang, sabar. Apa sih? Aku mau kasih lihat. Ki, maaf. Aku nggak bisa ngasih tahu itu langsung. Makanya aku bawa kamu ke sini supaya kamu bisa lihat langsung, Ki. Rizky. Nggak mungkin, Amira. Nggak, ini nggak mungkin. Amira, kamu tahu kan? Di Indonesia tuh banyak banget yang namanya Leni.
Jadi ya kebetulan aja ini pasti bukan mama aku kok. Rizky, aku juga berharapnya kayak gitu. Tapi aku nggak bisa terus-terusan tahan rahasia ini, Ki. Makanya aku pengen tunjukin itu doang ke kamu. Ini pasti bukan mama aku. Jadi ngapain lagi kita di sini? Ayo. Kita pergi. Yuk. Ayo. Kamu ngapain sih, Rizky? Enggak, Amira, aku tahu dong ini mama aku. Tapi ada prosesnya, Rizky. Kamu nggak boleh main Gak bisa dong, Amira. Tapi jangan main gali gitu aja, Rizky.